Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah ini. Biarlah kita boleh fokus 1,5 jam ke depan. Dengar sepenuh hati kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk hari yang begitu indah, kami boleh datang ke rumah-Mu Bapa. Kami membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji Engkau, mengungkapkan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Melalui pujian penyembahan, melalui firman yang Engkau akan sampaikan bagi kami. Inilah kami Tuhan, umat-Mu. Kami siap. Terima kasih. Amin. Tuhan, Engkau sungguh besar. Karya-Mu sungguh mulia. Tuhan, besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Benar Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Tuhan, Engkau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh, Engkau sungguh ajaib Tuhan dalam hidup kami. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama katakan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berada di mata-Mu. Ku mau selalu kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi, naikkan sebagai
doamu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu. Engkau sungguh luar biasa, Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Tuhan. Haleluya.
Engkau melalui pujian kami. Amin. Kita yang mau lebih-lebih kita katakan amin. Apapun yang kita alami, percayalah firman-Nya iya dan amin. Ya, biar bumi akan berlalu, biar langit akan bergoncang. Firman Tuhan tetap iya dan amin. Mari menari buat Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan amin. Mari menari. Katakan, yes. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu. Mana suaranya buat Tuhan? Lebih lagi katakan. Apapun yang terjadi Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, katakan kiri kanan, Tuhan tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi menari buat Tuhan. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Mari tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sungguh bahagia hidup bersama Engkau Tuhan. Katakan. Saya cinta Yesus. Amin. Yesus cinta saya. Sekali lagi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Amin. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya.
Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Genap hati kami Tuhan. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyaksikan breaking news. Saya persilakan tim multimedia. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban mereka perlukan. Hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang saya dengar dari media sosial yang terkadang memang nggak sesuai dengan nilai-nilai Alkitabiah. Banyak yang diplesetin. Serem bener deh dengernya. Semuanya ini tuh ada karena kurangnya pemahaman kita akan isi Alkitab. Jadi pengen nih belajar tentang isi Alkitab lebih dalam lagi. Tapi nggak mau yang susah-susah atau yang ribet-ribet. Maunya yang praktis-praktis aja. Kalau ada sih yang nggak mau merepotkan, harus kena macet. Belum lagi jamnya yang mepet sama jam pulang kantor. Jadi harus buru-buru pulang supaya nggak terlambat. Ada nggak ya solusinya buat kami-kami ini? Ada. Kamu
Kami dari tim edukasi GBC Lagan 2 akan memberikan solusi dari kondisi yang jemaat sampaikan tadi. Pengajaran yang praktis, tidak dikejar-kejar waktu, dan tetap belajar dari rumah. Tunggu solusinya di bulan April 2025. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat tim multimedia yang telah menampilkan beberapa penekanan secara video. Saya akan menyampaikan penekanan untuk minggu ini. Seperti yang tadi sudah ditampilkan. Yang pertama adalah GBI Citra Garden 2 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mensupport acara berbagi kasih dalam bentuk doa, dana, dan tenaga dalam event berbagi kasih tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Awalnya permintaan paket sembako dari pihak RW 12 adalah sebanyak 300 paket. Tapi ternyata ada revisi dari mereka menjadi 130 paket. Dengan demikian terdapat dana yang lebih atas dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dana tersebut kami simpan, gereja akan simpan untuk dipakai pada event berikutnya. Demikian. Kemudian untuk kelas Alkitab yang praktis bagi Bapak Ibu Saudara semua yang ingin belajar mengenai isi firman Tuhan, mengenai pemahaman Alkitab yang sederhana tapi praktis. Mari jangan lewatkan kesempatan yang baik ini yang akan diadakan pada hari Selasa 22 April 2025 jam 19.30 sampai dengan 21.30 melalui Zoom meeting. Nah, enaknya nih orang kerja Zoom meeting. Walaupun nyampe kantor bisa di jalan. Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Kemudian ibadah Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 18 April hari Jumat jam 9 pagi. Hanya satu kali ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Dan hari Minggunya, hari Paskah, kita akan memperingati kemenangan Tuhan atas maut. Kita akan bersuka cita. Di dalam ibadah Paskah ini akan diikuti dengan family gathering. Apa itu family gathering? Yaitu mirip-mirip seperti waktu kita Imlek. Jadi kita akan berfellowship bersama, kita akan makan bersama di bawah. Dan jangan lupa pastikan mengajak Bapak, saudara-saudara kita semua, keluarga kita, anak, saudara, ibu, teman-teman kita untuk sama-sama menghadiri perayaan Paskah, ibadah Paskah tanggal 20 April hari Minggu yang akan diadakan dengan jam yang khusus, yaitu jam 8 pagi untuk yang pertama dan jam 11 untuk ibadah yang kedua. Ya, jam 8 dan jam 11 disertai dengan family gathering. Itu saja pengumuman untuk minggu ini. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, diakonia, biar persembahan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan buat kami. Pagi ini kami membawa persembahan ini Tuhan. Biar persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan ini dengan rasa syukur dan penuh ucapan syukur. Amin. Silakan memberikan persembahan.
Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, sungguh ku bersyukur Amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Terima kasih. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku Tuhan. menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Katakan, aku ada hari ini. Karena Kau baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Benar Tuhan. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Seperti pelangi di waktu hujan. Begitulah indahnya kasih Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu tak pernah berakhir. Kasih buat kebaikan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik Benar Tuhan. dan teramat
Indahnya kasih-Mu Tuhan. Sehabis hujan. Katakan lebih lagi, jadikan sebagai doamu di hadapan Tuhan. Aku ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan sungguh amat baik Tuhan. Sangat baik. Terima kasih Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Kali lagi katakan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Aku ada hari ini karena Tuhan teramat baik bagiku. Tak pernah sekalipun Dia meninggalkan aku. Itu adalah janji Tuhan. Janji yang sangat amat akan ditepati ketika kita mau bersandar kepadanya. Kami tahu kami penuh dengan kekurangan. Kami tahu kami penuh dengan ketidakmampuan. Tetapi bersama denganmu, Engkau akan menjadikan kami jemaat yang luar biasa. Karena kami akan Engkau mampukan melakukan segala hal. Bersama denganmu, kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati kami, pendengaran kami, pola pikir kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam bagai Maria yang duduk diam mendengarkan apa yang mau Engkau sampaikan. Terima kasih. Jadikan ini firman bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu semua. Oke. Hari ini saya diberi kesempatan oleh Pak Gembala untuk membawakan sebuah firman ya, mengenai tentang tema besar adalah pengajaran yang benar. Ya. Hari ini saya sebenarnya sudah buat firman ini udah lama. Ya. Seperti biasalah saya perlu waktu untuk menyiapkan. Ya. Pertama saya memberikan judul adalah kesempatan kedua. 3 minggu yang lalu, tiba-tiba saya berpikiran gini loh, masa Tuhan seperti itu ya, hanya memberikan kita 2 kesempatan, yang ketiga kita nggak ada kesempatan lagi. Nyata setelah saya pikir-pikir, enggak, Tuhan nggak sekejam itu. Saya ganti temanya menjadi given opportunity, diberi kesempatan. Apa sih diberi kesempatan itu? Diberi kesempatan itu sama seperti namanya diberi peluang. Peluang untuk belajar, peluang untuk merubah karakter, peluang untuk kita mengembangkan diri kita lebih lagi. Atau kita diberi kepercayaan, itu namanya diberi kesempatan. Atau mungkin kita diberi hak, itu namanya diberi kesempatan. Jadi dalam konteks yang lebih luas ya kan, kata diberi kesempatan itu sama sih sebenarnya, kata sama dengan kata diberi kesempatan kedua, terus
diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, diberi kesempatan untuk mencapai tujuan yang belum kita capai. Itu namanya diberi kesempatan. Ya kan? Saya lupa saya diberi kesempatan untuk pegang ini, ternyata saya nggak pakai. Bentar. Kelihatan, nggak kelihatan. Oke. Kita akan baca dari firman Tuhan, dari Yohanes 5 ayat 1-15. Ya. Tapi kita tidak baca. Ya, saya hanya kasih sinopsisnya aja. Ya. Bahwa Yohanes 5 ayat 1-18 itu menceritakan tentang Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh ya, di kolam Bethesda. Ya. Nah, orang yang lumpuh ini mengalami yang namanya penderitaan jangka panjang atau yang lama sekali. Kenapa? Karena orang ini menderita hampir 38 tahun lamanya. 38 tahun itu bukan yang pendek ya, panjang banget loh. Ya. Kononnya katanya kolam ini ajaib. Ya. Ketika malaikat menyentuh kolam air di atas kolam ini, riak kolam ini itu akan membuat sebuah mukjizat. Jadi bagi orang yang pertama kali, kenceng amat airnya itu, pertama kali sampai di kolam itu, dia akan mengalami kesembuhan. Itu konon katanya. Ya. Jadi gak heran ketika banyak sekali orang berbondong-bondong kumpul di sekeliling kolam itu untuk menunggu malaikat menyentuh air tersebut. Ya. Jadi pengharapan orang-orang di sekitar itu hanya tertuju ke kolam itu. Ya. Nah, Yesus datang ke orang tersebut. Ya. Oke. Kita akan nonton satu film. Tenang. Ya. Bagi yang nanti mau nonton Last Supper, saya tidak akan membuat spoilernya. Ini film lain. Tenang, aman. Aman ya. Oke, kita nonton filmnya. Tentang Lukas, Matius, ini Yohanes 5 atau 15. Ya. Tuhan hanya bertanya, maukah engkau sembuh? Banyak saya di pikiran kita bahwa kesembuhan hanya ini loh posisinya. Ini loh yang membuat saya sembuh. Pola pikir kita yang membuat kita tertuju pada harapan bahwa ini sembuh. Padahal saat sekali dikatakan bahwa maukah engkau sembuh? Tetapi apa yang keluar dari kata-kata si orang ini adalah, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai tergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini selalu kata-kata yang bermunculan, ini selalu kata-kata pikiran ini yang selalu membuat pola pikir kita tidak pernah sampai pada kolam itu. Yesus berkata dengan sederhana sekali. Kolam ini gak ada istimewanya. Kolam ini gak ada apa-apanya. Kamu gak butuh kolam ini. Yang kamu butuhkan adalah saya. Ya. You just need me. Engkau hanya butuh saya. Itu perkataan yang sangat sederhana. Saya coba repeat kembali firman ini. Saya belajar kembali. Nah, makanya kita akan buka yang namanya kelas Alkitab praktis. Untuk kita dapat mempelajari apa sih sebenarnya sih yang terjadi, kenapa sih pola pikir kita mempengaruhi kita ketika kita membaca firman Tuhan. Kenapa sih mindset kita yang mengubah kita. Apakah kita percaya apa tidak firman Tuhan itu semua tergantung dari mindset kepala kita. Nah itu yang akan mau kita pelajari nanti di kelas Alkitab praktis. Itu hanya lewat Zoom. Jadi sangat mempermudahkan kita untuk mendengar. Ya kan? Jadi kalau kita lihat secara konteks bahwa sebenarnya orang lumpuh ini benar-benar membutuhkan pertolongan, sangat membutuhkan pertolongan, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Yang dia tahu hanya satu, pengharapan dia adalah bagaimana dia bisa mencapai kolam itu dan sembuh ketika kolam itu digoncangkan oleh malaikat. Hanya itu, sesederhana itu. Tetapi Tuhan berkata tidak saat ini. Tuhan hanya maukah kita berharap kepadanya. Ketika kita menemukan raksasa pergumulan besar, raksasa Goliat di depan kita. Percayalah. Tuhan akan menaruh
roh Daud dalam hidup kita untuk mengalahkan raksasa Goliat di depan kita. Jadi nggak mungkin kalah. Kenapa? Karena Tuhan menjaga kita, Tuhan benar-benar mengelilingi kita. Jadi sebenarnya apa sih yang Tuhan sembuhkan? Tuhan tidak hanya menyembuhkan secara fisik sakit orang itu. Tetapi Tuhan juga mengubah hidup mereka. Tuhan mengubah pola pikir mereka. Untuk bagaimana orang itu tidak lagi berpikir bahwa pengharapan itu ada pada kolam. Tetapi bagaimana pengharapan kita kepada Tuhan. Sangat sederhana ya. Ketika saya baca, saya baru sadar bahwa wow, Tuhan luar biasa ya. Dan apa yang orang itu alami dan apa yang orang itu lakukan ketika setelah orang itu menerima kesembuhan, orang itu telah menerima suatu mukjizat, ya kan? Anda melihat kan bahwa salah satu muridnya berkata bahwa angkat tilammu, bawa. Kenapa? Supaya engkau tidak mengingat lagi masa lalumu. Karena engkau tidak tinggal lagi dalam pola pikir yang lama. Tapi engkau masuk ke pola pikir yang baru. Saya membuat satu kata-kata bahwa dari cerita ini, kemahakuasaan bertemu dengan kemahaberdayaan. Sedikit cerita. Ya. Saya mengenal gereja ini tahun 98. Ya, saya sudah lama ya 98 ya. Saya mengenal 98, ya Pak Markus sudah ketawa-tawa. Nggak enak saya ngomongnya jadi. Tahun 98, ya saya mulai masuk ke gereja ini. Saya ingat sekali sekitar bulan Juni atau bulan Mei. Ya. Saya tidak bertahan lama Bapak Ibu. Saya tidak bertahan lama. Kenapa? Saya menganggap khotbah gembala itu membosankan. Ya. Sangat membuat saya mengantuk dan saya tidak terima apa-apa. Jadi buang-buang waktu buat saya. Setelah penyerahan anak, setelah Agustus lewat, September, saya meninggalkan GB Cita 2. Dulu masih di Ruko, saya tinggal. Kenapa? Saya nganggap saya tidak akan, ngapain lah, ya kan? Ya kan? Gembala juga, khotbah juga bikin saya ngantuk segala macam, ya kan? Saya duduk paling belakang, sebelum doa berkat, saya udah pergi duluan. Supaya enggak disalamin sama gembala. Ya kan? Tapi Tuhan itu punya cara yang sangat luar biasa. Ya kan? Bisa-bisaan, begitu banyak tempat les, kenapa anaknya gembala bisa satu kelas sama anak saya? Gitu loh. Dan setiap sore, saya setiap seminggu 3 kali, saya nganterin, selalu ketemu gembala yang mengantri anaknya juga untuk les. Jadi saya berusaha untuk ngumpet di pos sapam, waktu itu ada pos sapam ya, sambil makan somai. Tetapi luar biasanya Tuhan tidak pernah mengecewakan gembala. Pasti ketemu. Dan Pak Gembala tidak pernah menanyakan, bro, kemana aja? Kok gak gereja? Enggak pernah sama sekali keluar dari mulutnya dari tahun 98 sampai 2005. Tidak pernah sepatah kata pun berkata, udah lama gak ke gereja? Gak pernah. Cuma ngomong, apa kabar kok? Apa kabar? Itu doang. Tidak lebih. Ya. Tahun 2005, ya, setelah melewati banyak pergumulan, karena saya anggap saya terlalu sibuk Bapak Ibu setiap hari Minggu, saya sibuk hari Minggu mencari mall yang buka dan jalan-jalan yang bagus. Ya, jadi saya sibuk banget, maaf tidak bisa diganggu waktu itu. Ya, jadi nggak bisa lah, udah sibuk, saya lebih mendahulukan yang namanya mall dan jalan-jalan. Ya kan? Sampai akhirnya tahun 2005 saya kembali ditangkap. Di tahun 2005 bulan Juli saya diberi kesempatan untuk kembali ke GBI Citra Garden 2. Dan saya mengambil kesempatan itu dan sampai hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa berdiri berbagi firman dengan Bapak Ibu semuanya. Ya. Itu karena satu. Ya, karena khotbah gembala saya yang membosankan. Ingat itu. Ya. Ya. Besok saya tahun depan saya nggak dikasih lagi. Oke. Ya. Jadi apapun masa lalu Anda, apapun masa yang ini, ya kan, Tuhan memberikan kita kesempatan.
2005 saya mulai mengenal Tuhan, saya ikut IKEM, saya benar-benar mengalami satu hidup baru, pola pikir yang baru. 2007 saya diberi kesempatan kembali untuk menjadi seorang pemimpin kelompok sel PKS. Di situ saya diberi kesempatan bahwa mau gak kok jadi PKS? Bentar, ini manusia ya, kata Pak Markus itu manusia. Manusia yang gak bener ini. Bentar ya, saya tanya Tuhan dulu. Ya. Saya tanya sama istri saya dong. Ya kan? Bukan dia Tuhan ya, bukan. Ya. Menurut kamu jadi PKS? Ya, ini rata-rata jawaban istri. Maaf ya Bapak, Ibu-ibu ya, bukan maksudnya sama ya. Ini semua rata-rata jawaban istri gini. Gimana menurut kamu? Terserah. Kembali lagi pada kita keputusannya. Ya udah, terima ya, terima. Nekat saya terima. 2007 saya terima pertama kali menjabat sebagai pemimpin kelompok sel. Saya tanya dong sama yang nawarin dong. Anggota sel mana? Cari. Ya suruh cari. Sekarang enak ya. Belum jadi PKS udah ada anak sel dulu. Dulu cari. Saya cari. Bapak Ibu. Saya cari. Dapat. Seneng banget. Satu keluarga selama 6 bulan. Dia lagi. 2007. Itulah dia. Di mana kemahakuasaan bertemu dengan kemahaberdayaan. Saya merasa waktu itu masa lalu saya belum begitu benar. Ekonomi masih morat-marit segala macam. Tapi saya belajar untuk, iya saya mau terima. Saya terima itu semua pelayanan. Kadang kami belum tentu, iya saya terima. Ya kan? Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau kita memberi kesempatan ya untuk kita memulai hidup baru dan mengikuti firman-Nya. Ada tuh firman lagi yang saya tambahkan adalah dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini cerita tentang orang Farisi dan juga pemungut cukai yang berdoa di dalam bait Allah. Si pemungut cukai, si orang Farisi itu sangat mengenal firman, sangat hafal di kepala dia tentang firman Tuhan. Jagolah katanya, udah katam lah katanya ya kan. Tetapi dia berdoa seakan-akan dia paling berkuasa. Dia berdoa seakan dia paling hebat. Hebat banget dia. Ya kan? Tapi bagaimana dengan sisi pemungut cukai? Pemungut cukai hanya di belakang. Dia hanya berdiri di belakang pojok. Dia hanya menunjukkan kepalanya. Sambil nunduk-nunduk dia bilang, ampuni saya Tuhan. Ampuni kesalahan saya. Ampuni kesalahan saya. Sangat sederhana sekali ya kan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan itu yang terjadi. Ketika kita datang dengan kerendahan hati. Kita datang mengakui semuanya. Kita datang untuk menerima kesempatan ini. Kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Ketika saya simpulkan bahwa kesempatan yang ada, ya baik dari firman Lukas 18, 9, 14 atau dari Yohanes 5, 18, itu semua intinya kembali kepada bagaimana kita memiliki kerendahan hati. Kita mau menerima, kita mau mendengarkan, ya kan? Ya kan? Bagaimana kita mau mengakui kesalahan-kesalahan kita dan berjanji untuk memperbaikinya. Ya kan? Bagaimana kita mau mengambil kesempatan itu? Kesempatan itu banyak. Mau di bidang yang namanya sekuler maupun di kerohanian, itu semua ada. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, itu semua kita diberi kesempatan. Ketika kesempatan itu datang, jangan disia-siakan. Ya kan? Jangan bilang, udahlah nanti aja. Udah nih buat yang lain. Udahlah nanti buat yang ini saya aja. No, buat saya, ya kan? Ya. Hanya sederhana. Saya mendapat satu kata bahwa Tuhan mencari orang yang mau, bukan yang mampu. Yang mampu banyak Bapak Ibu. Yang mampu di mana ya ada. Ya kan? Tapi yang mau belum tentu ada. Kenapa? Karena Tuhan sanggup memampukan orang yang mau. Sangat sederhana. Ya kan?
Ketika 2007 saya terima sebagai seorang PKS, saya tidak tahu apa yang akan terjadi sampai saat ini. Hari ini saya tidak tahu seperti apa. Tahun 2007 saya tahu bagaimana saya harus bagaimana dapat membimbing satu keluarga ini. Itu tujuan saya. Saya tidak tahu masa depan seperti apa tahun 2007. Saya jalani demi jalani, saya jalani sampai hari ini. Di tahun 2025, saya hampir lupa tahun. Kurang lebih sudah 18 tahun. Benar ya? Ini lama banget ya. Saya baru sadar loh setelah saya hitung-hitung. 25 kurang 7, ya 18 tahun. 18 tahun. Ya. Sekarang saya sudah menjadi seorang pengawas area dengan 5 PKS dengan total 98 jemaat yang di bawah saya. Ya kan? Itu belum termasuk anak-anak. Kenapa? Waktu masuk anak-anak bisa 130. Saya pengen booking kemarin satu bioskop, nggak bisa. Ya. Kemarin kami nonton, saya mau spoiler dikit filmnya. Enggak, tenang. Ya. Kemarin kami pergi nonton, ya, kami ajak teman Komsel semuanya, itu ada 44 orang. Ya. Tenang, masih sepertiga dari total jumlahnya masih ada 44, karena plus anak-anak sekitar 12 orang. Ya. Kami nonton, rame-rame, itu menggambarkan bahwa kita memberi support pada mereka. Walaupun mereka bayar masing-masing ya, bukan kita yang bayarin. Itu memberi support. Itu sangat luar biasa, kita kumpul bersama, kita ketemu, ya kan, yang belum pernah kenal, jadi kenal, sebagainya. Saya belajar untuk berharap penuh pada Tuhan. Ya kan? Saya tidak mau pola pikir atau mindset saya diubahkan saat ini. Saya tahun 2007, saya jadi PKS, tahun 2011 saya diberi kesempatan untuk ikut bersama dengan gembala, untuk belajar kembali tentang firman Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Itu kita kenal dengan kelas pemuridan. Ya. Di sana saya sampai hari ini ingat banget apa yang didoakan ya sama pemimpin dari yang kelas pemuridan itu ya. Dia doain gini. Dia doain orang, saya tahu, kenapa saya tahu? Karena kanan kiri semua doanya beda, karena suara dia kencang. Jadi saya dengar, dia doa gini. Dia tumpang tangan ke kepala saya cuma ngomong ini. Bro, dia panggil bro. Panggil bro lu, gue panggil dia sis juga. Bro, mulai hari ini, ya, lupakan semua pengajaranmu yang lama, masuk ke dalam pola pikir yang baru. Hanya doa seperti itu. Dan sampai kemarin saya nggak ingat, baru ingat hari ini, intinya adalah angkat tilammu, jangan tinggal tilammu, dan kamu tidak akan kembali ke kehidupan yang lama. Kamu akan ikut yang pengalaman baru. It's sesimpel itu. Nah, saya bilang bagaimana cara kita bisa mempelajari semua itu kalau kita nggak pernah ikut yang namanya kelas Alkitab praktis yang akan kita buat nanti ya. Saya promosi terus, gitu kan? Kenapa? Karena itu sangat sederhana banget. Kita pengen buat yang pertama kali akan kita berikan adalah bagaimana kita bisa menerima firman Tuhan dengan mindset yang baru. Karena kita akan mengubah mindset kita. Mindset kita yang mengubah semua firman Tuhan, ya kan? Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ya. Saya belajar kok untuk bagaimana dapat mengambil semua kesempatan ini. Ada satu contoh, bukan contoh ya, kesaksian. Minggu lalu kami diberi kesempatan saya selalu diberi kesempatan sama Pak Gembala untuk melayani sebuah gereja di daerah Jelambar. Ya. Biar nanti urusan kokris yang terusin. Kita banyak pertanyaan bro, nanti saya titip pertanyaan buat brother. Ya. Kalau gereja yang nggak gitu besar, itu ada sesi yang namanya sesi kesaksian. Jadi jemaatnya, di atas umur saya semua. Siap-siap bro, di atas umur saya semua. Gitu kan. Jadi WA lagi nih, udah nyanyi. Siapa jemaat yang mau kesaksian? Ada yang keluar satu. Pakai bajunya pink. Kayak daster gitulah modelnya gitu. Saya ngomong encim-encim gak enak banget ya. Oke encim-encim lah pokoknya. Keluar. Ambil mic-nya langsung diambil. Shalom. Saya mau cerita tentang kebaikan Tuhan. Wah, saya bilang, biasalah. Ini manusia nih, mindsetnya belum diobahin ya. Saya termasuk saya nih. Ya kan? Karena nggak ada
tampang keren kesaksiannya, tapi kesaksiannya dahsyat Bapak Ibu. Apa yang disaksikan, dia ngomong gini, Tuhan baik, Tuhan sangat baik, ya kan? Saya ini buta huruf, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa tulis, tapi Tuhan baik katanya. Tuhan berikan saya pekerjaan yang sangat luar biasa, di mana saya bekerja membantu orang untuk ngurusin pajak. Saya kalau lagi mode film kartun, tahu film kartun ya? Yang dagu bisa jatuh, tuh saya jatuh dagu saya tuh. Gimana cara yang ngurusin pajak, saya bilang. Dia buta huruf loh, nggak bisa nulis. Nanti PR buat Koklis untuk nanyakan, gimana caranya. Ya. Dia bilang, iya. Saya waktu itu ada 2 klien, ya. Dia ngomongin klien, keren, nggak bisa baca tulis ngomongin klien. Ya. Yang tidak bisa input dalam komputer, salah melulu katanya. Terus saya minta diajarin sama orang pajak, ini mau luar biasa, dipakai Tuhan sangat luar biasa. Itu orang pajak mau lagi ngajarin ya. Dia ngomong loh, jadi dia face to face dia ngomong, caranya bagaimana, jadi nggak usah nulis, jadi benar dia omongin, apa yang diomongin dihafal sama itu orang. Sama si Incim itu. Dihafalin. Sampai akhirnya dikasih yang namanya passcode. Passcode loh. Passcode itu kan benar-benar yang JW 8 sekian, yang sekian angka itu dihafalin di kepala dia. Dia 2 hari dihafalin caranya, dia ingetin terus sampai diomongin, ingetin terus. Sampai akhirnya pas saat isi ke dalam komputer nggak bisa lagi. Terus tiba-tiba ada hikmat yang mengingatkan dia, pakai itu katanya. Langsung diomongin ke orangnya, gimana caranya, gini. Dia ngomong doang, gini. Nih masukin passwordnya seperti ini. Masukin pas kodenya. Kode gini, dia ngomong passcode ya, dia ngomong kode. Nih kodenya gini, gini. Masukin kodenya. Bisa loh Bapak Ibu. Jadi klien dia harap. Saya bingung gimana caranya ya. Bener apa enggak ya. Terus dia kesaksian lagi bahwa dia pergi waktu itu. Dia bagaimana dia cerita bagaimana dia dulu susah. Dia kerja sebagai tukang cuci, ya kan. Sampai harus ke gereja, harus kabur dari tuannya. Karena tuannya selalu kalau dia mau ke gereja selalu bilang, ini cucian belum bersih, masih kotor, cucian bersih lagi, cuci lagi gitu loh. Akhirnya dia kabur ke gereja nggak pakai sendal, duduk di belakang. Dia selalu menangis ketika ada persembahan. Karena dia tidak bisa memberikan persembahan sama sekali. Tapi apa yang terjadi hari ini? Tuhan jaga dia. Karena dia mau mengambil kesempatan. Baik dalam pelayanan maupun pekerjaan. Dia memberikan yang terbaik. Bahkan dia memberikan angpau pada saya. Luar biasa loh. Dia nyelipin angpau. Kecil angpaunya diselipin. Cuma ngomong satu, jangan. Bapak gak boleh nolak. Gue dipelototin begitu. Saya takut. Kan daerah dia gitu ya. Saya takut. Oke Pak, saya terima Ci. Masuk ke kantong. Ya. Tapi itu luar biasa buat saya. Sangat luar biasa. Dan tiba-tiba istri saya tingkat 1. Karena dia gak bisa baca. Kita berikan. Kita kasih hadiah. Saya belikan dia MP3 untuk Alkitab bersuara. Semoga hari ini dia terima. Ya, kami sudah berikan kepada gembalanya dan gembala akan memberikan hari ini untuk dia. Kenapa saya merasa kalau dia bisa mengingat kode, mengingat segala macam. Saya percaya dia pasti hafal semua firman Tuhan, saya bilang gitu. Gitu. Dia bisa hafal, apalagi kita. Yang penting kita mau baca, gitu kan. Masalahnya mau apa tidak membaca. Intinya adalah satu, bahwa Tuhan mencari orang yang mau bukan yang mampu. Dan karena dia sanggup memampukan orang yang mau. Ya kan? Sangat sederhana. Dan saya belajar. Ya. Kata teman-teman, the power of mau. Ya. Ya. Saya belajar untuk bagaimana kita dapat memberi kesempatan pada ini. Saya belajar untuk terus taat dan belajar kepada dia. Ya kan? Kami menjadi seorang pemimpin dengan
jiwa yang cukup banyak, itu gak mudah Bapak Ibu, gak mudah. Satu sisi orang bilang, kok lu lebih sayang dia sih daripada gua? Kok lu lebih milih dia daripada gua sih? Kok lu lebih dekat sama dia dibanding sama gua? Saya hari ini belajar, kami berdua belajar untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan perkataan orang. Orang boleh ngomong apa aja pada kami. Orang boleh mencap kami apa aja. Kami terima. Ya. Tetapi yang saya perlukan adalah, apa sih yang Tuhan cap buat saya? Apa sih Tuhan mau buat saya? Tuhan mau apa kami kerjakan. Kami pernah rela sampai jam 4 pagi keluar untuk mencari beberapa orang yang kabur dari rumah. Ya kan? Kami juga rela untuk jam 12 malam kami keluar untuk datang ke tempat orang yang mau cerai. Kami juga pernah mesti kemana untuk nganterin orang berobat walaupun uang di dompet kami pas-pasan. Sangat pas. Emang pas banget, pas habis. Itu bayarnya, habis. Udah. Dan banyakkan uang dia daripada uang saya. Pas habis. Kami belajar untuk semua itu. Kami tidak melihat lagi apa lagi. Kami hanya melihat satu. Ketika Tuhan suruh, kami jalankan. Ketika Tuhan minta ini, kami lakukan. Dan kami gak mau mikir apa-apa lagi sekarang. Kami belajar untuk tutup kuping, tutup telinga. Belajar untuk terima dengan hati. Semua perkataan orang kita iakan, karena mungkin kita juga belum sempurna. Tapi saya akan lakukan, bukan maksudnya cuekin aja, enggak. Kami akan lakukan yang terbaik juga. Ketika orang ini bilang, kok saya gak diperhatiin, saya akan hampiri mereka, saya akan datangin mereka, saya akan kunjungin mereka. Ya kan? Kami doakan, kami berdoa sama. Ya. Kami melakukan yang terbaik. Karena saya tahu, saya butuh Tuhan. Itu aja buat saya, tidak lebih. Ketika ketaatan kepada Kristus akan membawa kita memasuki pintu-pintu kemustahilan. Saya undang para pemusik untuk naik. Ya. Satu hal yang pasti bahwa ketika saya mendengar lagu ini, saya merasa bahwa Tuhan selalu ada di setiap problema, di setiap masalah yang kita hadapi, di setiap hal yang kita lalui. Tuhan selalu ada di samping kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Tuhan akan selalu menemani kita dalam segala keadaan. Mungkin hari ini kita bilang bahwa, aduh, kondisi saya gini-gini, kondisi saya begini. Ya, saya tahu. Kondisi ekonomi lagi gak baik semua. Tidak baik. Tapi percaya, ketika kita mau jalan sama Tuhan, ketika kita mau berserah pada Tuhan, Tuhan pasti akan berikan jalan yang sangat luar biasa. Semua pintu-pintu kemustahilan akan Tuhan bukakan. Tuhan yang minta satu, ketika Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Jangan pikirkan hal-hal yang menghalangi hidup kita. Jangan memikirkan hal-hal yang menutupi pikiran kita, fisik kita. No. Pikirkan satu, saya mau Tuhan, saya mau sembuh. Berdirilah dan angkat tilammu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Katakan sekali lagi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku.
kasih Tuhan seperti pelangi. sehabis hujan. Bapak Ibu tahu, ketika kami datang di gereja ini, kami tidak bisa apa-apa, ya kan? Kami nggak ada latar belakang desain atau apapun juga. Tapi kita diberi kesempatan untuk menjadi tim dekor dari gereja. Ya. Saya nggak tahu kenapa apa yang dilihat, saya tidak tahu. Tapi hari ini, ya kan, ketika kita mengambil kesempatan untuk mendekor gereja, Tuhan akan mampukan loh, memberikan kita semua ide yang ada. Bapak lihat depan sini semua. Ini adalah hasil karya istri saya. Ya. Ketika kami datang, kami nggak bisa apa-apa. Kepikirannya kagak. Gimana bisa mikir, bisa bikin tabung, bisa bikin ini, semua kami bikin dari nol. Gimana caranya? Nggak tahu. Pakai apa caranya? Kami nggak tahu. Kami nggak kenal. Lem ini, lem itu, kami nggak tahu caranya. Tuhan kasih hikmat. Hanya karena kita mau mengambil tanggung jawab itu. Jangan sia-siakan tanggung jawab yang diberikan kepada Anda. Jika hari ini ada orang yang memberikan Anda pelayanan, ada yang memberi Anda pekerjaan, ada yang memberikan semua ini segala macam, ambil. Kita tidak tahu, tapi hanya percaya Tuhan akan mampukan ketika kita mau. Ya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saudara diberkati lewat firman pada saat siang hari ini. Yang diberkati boleh lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Brother Iwan yang telah menyampaikan pesan Tuhan lewat firman hari ini. Saudara, pesan firman hari ini adalah bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kenapa? Tuhan memberi kesempatan. Ya, itulah sebabnya kita mau ambil kesempatan itu dengan baik. Haleluya. Ya. Bagaimana jemaat Citra Kaden 2 diberi kesempatan untuk maksimal di dalam Tuhan. Maksimal, ya. Dan saya bersyukur ya ketika saya memberi kesempatan juga karena Tuhan yang memberitahukan kepada saya supaya setiap kita diberi kesempatan. Saya senang, saya bangga kalau saudara menyampaikan pesan Tuhan, melayani apapun bentuknya. Saudara bisa lebih dari saya suka sekali.
saya belajar juga. Tadi yang disampaikan Brother Iwan itu betul. Saya juga udah gak tersinggung karena saya juga cerita sama dia. Bagaimana saya juga, kalau saya bilang teman-teman, brother, sister memulai itu bukan dari 0. Tapi bisa juga dari 10 untuk sampai ke 100. Saya dari 0, saya gak bisa apa-apa. Ya, jadi kalau saudara melakukan itu, mungkin masih banyak hal yang harus dibenahi. Saya betul-betul dari 0, ya kan. Saya ingat waktu itu saya tanya sama Ibu Agustina, saya bilang, ini yang datang minggu yang lalu nggak pernah datang lagi. Mohon maaf ya, orangnya gemukan, waktu itu nyerahin anak, habis itu nggak ada lagi. Mungkin karena nggak ada AC kali ya, kipas-kipas terus di belakang. Tapi ternyata bukan karena nggak AC, karena khotbahnya Markus itu membosankan. Betul saudara. Bahkan Ibu Agustina juga ketika saya khotbah, jemaat yang pertama kali meninggalkan meninggalkan ruangan itu adalah istri saya, meninggalkan ruangan. Kenapa? Sampai selesai khotbah dia bilang begini, khotbah lama sekali, muter-muter, saya aja nggak tahu apalagi jemaat. Tapi saat itu saya marah saudara, karena saya belum mengerti, saya marah besar, saya lempar itu Alkitab. Ya itulah orang bodoh. Ya. Bedanya orang bodoh itu dengan orang bebal itu nggak mau berubah, tapi orang bodoh mau berubah. Ya, walaupun perubahannya nggak banyak. Nah, bersyukur Brother Iwan bertumbuh luar biasa ya. Bertumbuh, saya tahu perkembangannya seperti apa. Ya waktu di Ciparai, di Kepenri, bagaimana kami melayani dan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saya percaya setiap kita diberi kesempatan, bilang sebelahnya, saya diberi kesempatan. Ambil bagian, apapun saudara kesempatannya. Cuman satu, kita bisa menjawab yes. Ya kita bisa menjawab yes. Terima kasih brother, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kami diberi kesempatan pada bulan Juni nanti. Kami akan membawa POL bersama Brother Iwan. Jadi pasangan suami istri, kami diberi kesempatan untuk melayani sebuah jemaat khusus para pekerja yang ada di Jawa Tengah, di Cilacap, dan bikin campnya ada di Purwokerto. Waktu itu datang ke sini itu hamba Tuhan. Ya dia merasa bahwa dia adalah cucu saya, cucu rohani, ya kan, minta untuk kami melayani. Teman-teman akan kami bawa, ya kan. Jadi saya tidak akan khotbah sendiri saudara, saya nggak egois. Saya nanti akan sharing dengan teman-teman materi sedang kami sharingkan, pelatihan-pelatihan kami buat untuk teman-teman ini menyampaikan sesi demi sesi. Dan sebelum itu, waktu itu kami pelayanan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di puncak. Waktu itu saya bawa Brother Chris dengan Sister Chen. Ya, saya rindu bahwa saudara juga maksimal ya untuk pelayanan itu. Bidang saya adalah di lingkup gereja. Tapi saya percaya saudara juga akan memberi kesempatan kepada orang-orang di mana saudara memimpin mereka untuk menjadi orang-orang yang maksimal. Doakan nanti saudara, kami melayani sebuah gereja. Kalau saudara mau ikut, ikutlah ya. Nanti kami juga akan persiapkan saudara. Tapi yang jelas POL bersama dengan Brother Iwan, kami suami istri akan pergi memberkati mereka. Kami pelayanan couple. Tapi itu untuk heart of leader, heart of servant heart, dari hati hamba. Kami akan melayani mereka dan mereka sudah siap ya. Brother Chris, mereka sudah siap untuk mereka haus
akan kehadiran kita. Kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Katakan sungguh-sungguh pada hari ini. Ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Berkati hamba-Mu Brother Iwan dalam pelayanan hari ini, menyampaikan isi hati-Mu, memberkati kami bahwa Tuhan, hidup ini adalah sebuah kesempatan, dan kesempatan itu tentu saja Tuhan yang memberi. Itulah sebabnya Tuhan, kebaikan-Mu yang luar biasa memberi kesempatan bukan sekali dua kali, namun demikian bahwa kesempatan itu tidak akan kami lewatkan. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau merespon untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri kepada kami dalam banyak area, baik di dunia marketplace, di dunia apapun Tuhan, dan bahkan di dunia di mana Tuhan tempatkan kami sebagai jemaat di GBI Citra Garden 2. Setiap kesempatan yang ketika Tuhan meminta melalui para pemimpin kami hanya bisa berkata yes, kami terima. Berkati hamba-Mu dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya, sebagai seorang trainer Tuhan akan pakai sesuai dengan karunia yang sudah ditemukannya, passion yang telah didapatkannya. Tuhan memberkati, dan apa yang dikerjakan oleh keluarga ini, Tuhan, dalam banyak hal karunia talenta yang muncul, Tuhan, karunia laten, talenta laten akan muncul karena Tuhan, Engkau yang telah memperlengkapi dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas Brother Iwan dan seluruh keluarga. Kami sungguh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau menerapkan kebenaran firman itu di dalam setiap hidup kami. Saudara yang lemah, saudara yang sakit, saudara yang punya pergumulan hari ini datang. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Dan saudara boleh mengangkat tangan kanan saudara di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit oleh bilur Yesus telah disembuhkannya. Menghadapi tantangan dalam hidup ini, kekhawatiran, keraguan, kebimbangan, ketawaran hati, semuanya Tuhan, Engkau akan menolong mereka, meneguhkan, menguatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami diberkati saat ini. Kami mau pulang, kami dengan penuh sukacita menikmati berkat Allah yang telah tercurah dalam hidup ini. Itulah sebabnya saudaraku, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Serah engkau menadahkan tangan saudara. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dengan penuh kasih dan damai sejahtera. Dan Tuhan terus akan menuntun engkau. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau kemanapun engkau pergi. Karena ketika engkau bersama-sama Tuhan, melekat dengan Dia, dan engkau mengaktifkan Yesus yang ada di dalam hatimu, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara, Tuhan akan membuat engkau berhasil apa yang engkau kerjakan, engkau perbuat. Dan biarlah berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan Roh Kudus menyertai saudara dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Happy Sunday.